kepada kelompok 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk sebagai moderator dari presentasi pada pagi hari ini. Di sini kelompok 2 akan membahas tentang interaksi sosial ada pada kelas 4 semester 2. Sebentar, yang pertama itu saya kasih kesempatan sebagai sesi presentasi kepada kelompok 2. Terus yang kedua, sesi kedua yaitu kepada penanya atau diskusi, hanya ada 2 pertanyaan. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya mereka. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Jadi sebelum saya akan menjelaskan materi terkait interaksi sosial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu dikatakan sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk individu bahwa kita itu memiliki keunikan tersendiri, yang dimana memiliki pola pemikiran yang berbeda, kesehatan yang berbeda, karakter yang berbeda, ataupun perasaan yang berbeda. Dan yang kedua itu adalah manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, itu yang dimana bahwa kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain, baik itu keluarga, masyarakat kita maupun teman-teman sebaya kita. Yang dimana dalam kegiatan dengan orang lain kita akan membutuhkan interaksi dan juga komunikasi. Interaksi dan komunikasi atau tindakan yang kita lakukan kepada orang lain itu yang dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain, atau hubungan timbal balik antara individu dan atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi di dalam interaksi sosial itu meliputi adanya komunikasi dan tindakan. Komunikasi yang terjadi dalam interaksi itu adalah berbicara. Contoh dari berbicara itu adalah seperti saya ini. Saya berbicara kepada teman-teman, itu yang dinamakan dengan sebuah interaksi. Dan yang kedua itu adalah menyampaikan pesan, yang dimana saat saya berbicara itu menyampaikan materi terkait interaksi sosial ini. Itu yang dinamakan dengan interaksi, itu yang dinamakan dengan menyampaikan pesan atau menyampaikan gagasan atau menyampaikan informasi kepada teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah memberikan isyarat. Teman-teman, misalnya saya melihat teman-teman ini dalam keadaan ribut dan tidak mendengarkan saya saat presentasi, dan saya memberikan isyarat, tolong jangan ribut. Atau teman-teman juga melihat ada tunawicara atau tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Misalnya dengan cara memberikan isyarat seperti ini. Ini kan huruf A, toh? Yang ketiga itu adalah dengan tindakan. Dengan tindakan kita akan membentukkan sebuah interaksi sosial. Yang pertama itu adalah dengan menolong. Dengan menolong orang lain itu salah satu bentuk tindakan atau perilaku kita kepada orang lain. Yang kedua itu adalah bekerja sama. Bekerja sama misalnya contohnya itu adalah misalnya melakukan kegiatan gotong royong di masyarakat. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial, yaitu bersentuhan, menyapa, melihat, atau berkomunikasi. Yang kedua ada komunikasi, yaitu proses menyampaikan pesan. Yang ketiga ada tujuan tertentu, misalnya bekerja sama atau berteman. Dan yang keempat yaitu minimal dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bersama. Bersama di sini yang maksud adalah suatu proses yang dilakukan oleh 2 orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, persaingan, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh 2 orang untuk mencapai tujuan melalui persaingan. Yang ketiga, akomodasi, yaitu upaya atau cara untuk menyelesaikan konflik antar individu. Yang keempat, asimilasi, yaitu 2 kebudayaan yang berbaur dan berinteraksi. Selanjutnya saya berikan ke interaksi sosial. Yang pertama adalah penerapan cita kepada materi interaksi sosial. Yang pertama adalah konstruktivisme. Siswa membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman yang nyata. Contohnya kegiatan siswa menceritakan pengalaman berinteraksi di rumah atau sekolah.
kedua adalah menemukan yang dimana adalah siswa belajar dimulai dari aktivitas menemukan kegiatan siswa mengamati interaksi di kelas, misalnya saat diskusi kelompok, mencatat apa saja bentuk interaksi sosial yang terjadi. Pada materi interaksi sosial, seperti yang dijelaskan oleh Kak Ira tadi bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan antara manusia. Jadi banyak contoh-contoh yang di dalamnya. Contohnya adalah interaksi sosial. Saya bisa memberikan salah satu contohnya. Misalnya saya berbicara dengan Joshua. Itu termasuk dalam interaksi atau hubungan berbicara yang lebih timbal balik. Dalam siswa menceritakan pengalaman berinteraksi di rumah atau sekolah. Jadi lebih khusus kita sebagai calon guru penting dalam diri kita untuk memberikan kepada siswa kita untuk bagaimana kita nanti untuk perkembangan bahasa anak. Tentunya siswa dapat berkembang dalam berinteraksi. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk bisa menceritakan apa yang mereka lakukan di rumah. Baik mungkin itu contoh-contoh dari interaksi sosial. Dan yang berikut tempat masyarakat belajar atau learning community. Belajar dilakukan bersama dan saling berbagi kegiatan, diskusi kelompok kecil tentang bentuk interaksi dan presentasi hasil pengamatan. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Guru menunjukkan contoh nyata kegiatan, guru memberi contoh cara berkomunikasi baik, dan guru mencontohkan cara menyelesaikan konflik secara damai. Saya, masyarakat belajar atau learning community. Belajar dilakukan bersama saling berbagi. Yang dimana pada tahap ini pembelajaran dilakukan melalui kerjasama antar siswa. Siswa tidak belajar sendiri tetapi saling membantu dan berbagi pengetahuan. Konsep masyarakat belajar menekankan bahwa setiap anggota kelompok dapat menjadi sumber belajar bagi temannya. Melalui diskusi, siswa dapat menanam wawasan, memperbaiki pemahaman dan belajar menghargai pendapat orang lain. Kegiatan diskusi kelompok kecil tentang bentuk interaksi. Makna dari kegiatan tersebut adalah untuk membantu siswa mengenali berbagai bentuk interaksi sosial seperti kerjasama, komunikasi, memberi bantuan atau menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, presentasi hasil pengamatan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan berbicara, menyampaikan ide, dan belajar dari teman kelompok lain sehingga memahami materi berikut. Berikut pemodelan. Tahap pemodelan dilakukan ketika guru memberikan contoh langsung tentang perilaku yang diharapkan. Dengan melihat contoh nyata, siswa lebih mudah memahami cara bersikap dalam situasi tertentu. Guru menjadi model positif yang dapat ditiru, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan sikap yang sesuai. Makna dari kegiatan, guru memberikan contoh cara berkomunikasi baik, misalnya berbicara yang sopan, menggunakan bahasa yang jelas, mendengarkan lawan bicara, dan tidak memotong pembicaraan. Contoh ini membantu siswa untuk memahami praktik komunikasi yang benar. Dan makna dari kegiatan, guru mencontohkan cara menyelesaikan konflik. Cara demikian seperti berbicara dengan tenang, mencari kesepakatan, tidak menyalahkan dan saling memaafkan. Baik, yang keenam, refleksi atau refleksion. Siswa kembali memikirkan apa yang telah dipelajari. Kegiatan, siswa menuliskan apa bentuk interaksi sosial yang saya lakukan hari ini. Yang ketujuh, penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian berdasarkan kegiatan nyata atau portofolio. Contoh, lembar observasi kerja sama siswa dalam kelompok, catatan perilaku siswa saat berdiskusi. Baik, yang berikut contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar. Yang pertama, di sekolah. Siswa berdiskusi saat kerja kelompok. Yang kedua, menyapa guru saat datang. Yang ketiga, bermain bersama. Yang kedua, di rumah. Anak membantu orang tua. Yang kedua, keluarga makan bersama. Dan yang ketiga, kakak mengajari adik belajar. Contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar. Siswa berdiskusi saat bekerja kelompok. Ini menunjukkan bahwa siswa belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan teman, dan menyelesaikan tugas bersama. Diskusi kelompok
Diskusi kelompok itu melatih kemampuan komunikasi dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menyapa guru saat datang. Menyapa guru merupakan bentuk sopan santun dan penghormatan. Sikap ini menunjukkan hubungan yang baik antara siswa dan guru, serta mencerminkan karakter yang ramah dan santun. Yang ketiga, bermain bersama. Saat bermain bersama, siswa berbagi, menaati aturan permainan, dan menjalin persahabatan. Kegiatan bermain adalah bentuk interaksi sosial yang menguatkan hubungan antara siswa. Yang kedua, interaksi sosial di rumah. Anak membantu orang tua itu merupakan sikap tanggung jawab dan sikap peduli. Yang kedua, keluarga makan bersama. Di sini bukan hanya untuk makan, kegiatan makan juga momen untuk berkomunikasi, bercerita, serta memahami satu sama yang lain. Yang ketiga, kakak mengajar adik untuk belajar. Ini merupakan bentuk interaksi yang menunjukkan sikap saling membantu, berbagi ilmu, serta kasih sayang antara saudara. Yang ketiga, di masyarakat, gotong royong, membersihkan selokan, saling menolong saat ada tetangga sakit. Yang terakhir, tujuan interaksi sosial. Yang pertama, membangun hubungan sosial. Yang kedua, menjaga keharmonisan. Yang ketiga, memecahkan masalah bersama. Yang keempat, mengembangkan kerjasama. Terima kasih. Memapak materi. Sekarang teman-teman kita masuk kepada sesi pertanyaan. Saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Hanya ada 2 penanya saja. Yang pertama saya beri kesempatan kepada 2 petanya. Untuk pertanyaan pertama saya beri kesempatan kepada Kakak Yuni. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan penerapan CTR pada siswa kelas 4 SD dalam interaksi sosial? Bagaimana pemateri? Apakah pertanyaan sudah dipahami? Sudah? Bisa langsung dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara meningkatkan penerapan CTR pada siswa kelas 4 SD dan interaksi sosial? Baik, saya akan menjawab. Cara meningkatkan penerapan CTR, yang pertama, hubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gunakan media dan alat bantu yang kontekstual. Yang ketiga, terapkan metode pembelajaran aktif. Yang keempat, lakukan refleksi secara teratur. Yang kedua, cara meningkatkan interaksi sosial. Yang pertama, gunakan metode pembelajaran yang berkelompok. Yang kedua, terapkan permainan peran dan simulasi. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Yang ketiga, lakukan aktivitas sosial yang konstruktif. Mungkin ada tambahan jawaban dari teman kelompok. Jadi saya sedikit tambahan dan juga saya tidak akan mengurangi jawaban dari teman Joshua tadi. Jadi di dalam CTL itu ada 7 komponen. Yang pertama itu adalah konstruktivisme, yang dimana salah satu contoh konkret yang diterapkan dalam kelas 4 SD di semester 2 yang pertama itu, jika saya nanti menjadi seorang guru, yang pertama saya tanyakan kepada siswa untuk menerapkan interaksi sosial antar siswa. Yang pertama itu misalnya saya memberikan pertanyaan kepada siswa, siapa yang bertugas piket pada hari ini. Itu sebagai salah satu bentuk dari contoh dari konstruktivisme dari 7 komponen utama dari CTL. Dan yang kedua itu adalah inquiry atau menemukan sendiri konsep dari misalnya materi yang saya jelaskan. Yang pertama, misalnya nanti saya akan menjadi guru, saya akan menjelaskan tentang materi tentang interaksi sosial ini kepada siswa kelas 4 SD. Dan juga saya akan memberikan contoh konkret kepada kelas yang dimana di contoh konkretnya itu dalam situasi di kelas. Misalnya itu adalah 2 teman yang tidak bicara karena salah paham, yang dimana yaitu adalah yang dimana siswa itu mencari jawaban. Misalnya itu adalah misalnya saya dengan
saya dengan Afloya dan saya dengan Afloya menceritakan tentang pengalaman pribadi atau menceritakan segala menceritakan pengalaman pribadi atau istilahnya curhat kepada Afloya. Dan yang kedua itu adalah bertanya atau bertanya, misalnya itu adalah bisa memberikan pertanyaan pemantik. Jika saya nanti menjadi guru, tentu saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa saya. Dan yang ketiga itu adalah, dan yang keempat itu adalah permodelan. Misalnya permodelan dalam contoh konkret dalam penerapan permodelan dalam CPL itu, misalnya itu dengan melakukan presentasi di kelas. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat belajarnya. Dengan masyarakat belajar itu salah satu contoh konkret yaitu adalah bentuklah kelompok kecil dalam kelas. Itu tidak ada tambahan dari saya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang kita langsung kepada penanya kedua. Saya beri kesempatan kepada Kakak Edi. Baik, pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan antara interaksi individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Bagaimana pemateri? Pertanyaannya sudah dipahami? Bisa. Sudah dijawab? Bisa. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari teman ini. Baik, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah interaksi individu. Jadi interaksi yang terjadi antara dua orang secara langsung. Ada beberapa ciri-ciri di dalamnya adalah komunikasi lebih personal dan mendalam. Yang kedua, respon yang diterima lebih cepat dan langsung. Yang ketiga, biasanya membahas hal yang bersifat pribadi atau khusus. Yang kedua adalah interaksi individual. Yang pertama adalah pengertian individual adalah hubungan atau komunikasi yang terjadi antara dua orang saja. Di dalamnya adalah satu, lebih personal, kedua pihak saling mengenal dan berkomunikasi secara dekat. Yang kedua adalah komunikasi dua arah, terjadi tanya jawab atau pertukaran informasi. Yang ketiga adalah individu. Itu dari teman-teman bisa menambahkan jawabannya. Baik, tambahan dari saya mengenai perbedaan dari individu yang perbedaan antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Jadi menurut saya kalau perbedaan individu dengan kelompok itu, kalau individu berarti individu dengan dirinya sendiri, misalnya ketika dia berbicara dengan dirinya sendiri melalui cermin, bisa juga disebut sebagai individu dengan individu. Sedangkan kalau individu dengan kelompoknya itu ketika misalnya saya berbicara kepada kalian semua, itu adalah contoh dari perbedaan antara individu dengan kelompok. Baik, saya ada tambahan jawaban dari Sih. Menurut saya, interaksi antara individu dengan individu adalah hubungan atau komunikasi yang terjadi antara dua orang saja, biasanya bersifat langsung dan sederhana. Contohnya, dua berbicara atau berdiskusi. Dan yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Di antaranya satu orang dengan sekumpulan orang, biasanya melibatkan penyampaian pendapat atau kerjasama dalam kelompok. Contohnya, siswa mempresentasikan tugas di depan kelas, atau guru menjelaskan pelajaran kepada seluruh siswa. Saya sedikit tambahan terkait jawaban dari teman-teman tadi, dan juga saya tidak akan mengurangi jawaban dari teman-teman. Jadi pertanyaannya tadi bahwa apa perbedaan antara interaksi individu dengan individu, terus individu dengan kelompok. Jadi interaksi individu itu adalah interaksi yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain. Contohnya itu adalah saya dengan Kilos, saya bercerita tentang kehidupan saya kepada Kilos. Itu salah satu bentuk contoh dari interaksi antara individu. Sedangkan interaksi antara individu satu dengan kelompok, contohnya itu adalah saya dengan teman-teman semua. Terima kasih kepada pemateri. Saya kembali ke penanya, apakah sudah mengerti dengan jawabannya? Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada penutup. Di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait presentasi tentang interaksi dari kelompok 2. Interaksi sosial adalah hubungan atau kegiatan saling berhubungan antara dua orang atau lebih
untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sangat penting karena menjadi dasar terjadinya kerjasama, komunikasi, dan kehidupan masyarakat, seperti berbicara, menyampaikan pesan, memberi isyarat, serta bekerja sama untuk saling tolong-menolong. Melalui interaksi sosial, peserta didik mengetahui bahwa manusia itu saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Sekian presentasi pada pagi hari ini, saya moderator undur diri.